Shalom semuanya, bertemu lagi dengan saya Furida Lucy Siagian di vlog Agama Kristen. Kali ini kita akan mempelajari bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Sebelum kita lanjut video pembelajaran ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan menginspirasi kalian semua. Terima kasih. Materi yang pertama adalah proses menjadi dewasa. Dalam bahasa Inggris, ada dua kata yang bisa digunakan untuk dewasa, yaitu adult dan mature. Kata adult lebih menunjuk kepada usia seseorang. Kata mature menunjuk kepada kematangan pribadi dan jiwa seseorang. Kematangan pribadi dan jiwa seseorang artinya 1. Tahu apa yang baik dan yang buruk. 2. Apa yang benar dan yang salah. 3. Menjadi orang yang mandiri. 4. Mampu mengambil keputusannya sendiri. 5. Tidak mudah dipengaruhi orang lain untuk berubah pendapat dan pikirannya. 6. Tidak mementingkan diri sendiri, peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Kedewasaan penuh menurut Alkitab. Orang Kristen seringkali menghadapi masalah berupa ajaran-ajaran palsu manusia dan berupa-rupa upaya yang menyesatkan. Banyak orang yang berusaha untuk mengalihkan perhatian dan iman percaya orang Kristen dari Kristus. Seorang Kristen yang dewasa tidak akan mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Berbagai ajaran palsu. The Family International lebih dikenal dengan nama Children of God. Kelompok ini didirikan pada tahun 1968 di Huntington Beach, California, Amerika Serikat. Pendirinya bernama David Brandberg yang kemudian mengubah namanya menjadi Moses David. Ajaran The Family International, yang pertama, kelompok ini mengajarkan bahwa akhir zaman sudah dekat, sehingga pendirinya menjanjikan keselamatan Allah dan kehancuran Amerika. Yang kedua, melakukan hubungan seks bebas. Ajaran Hyper Grace. Ajaran Hyper Grace dikenal dengan kasih karunia, dikembangkan dan dipopulerkan oleh Joseph Prince, gembala senior di New Creation Church, Singapura. Ajaran Hyper Grace yang pertama, manusia tidak perlu mengakui dosanya dan memohon ampun pada Allah karena Yesus Kristus sudah datang dan menebus dosa manusia. Yang kedua, semua dosa manusia di masa lalu, masa kini, dan masa depan sudah dibasuh oleh darah Yesus yang kudus. Yang ketiga, manusia sepenuhnya diampuni saat menerima Yesus sebagai juru selamat.
Yang keempat, manusia tidak lagi dianggap bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Yang kelima, orang percaya tidak perlu mengoreksi diri, menyadari dosanya, bahkan kalau ada suara hati dan pikiran yang menunjukkan dosanya, itu dianggap suara dari iblis, karena dosa orang percaya sudah diampuni. Yang keenam, strategi iblis adalah membuat orang beriman merasa tidak layak untuk memasuki hadirat Tuhan. Materi selanjutnya adalah kedewasaan penuh dalam hubungan dengan orang lain. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang, bahkan sebaliknya, Ia berusaha mendekatkan diri dengan orang-orang yang disingkirkan oleh masyarakat, supaya mereka bisa diterima lagi oleh masyarakat dan dapat hidup seperti banyak orang lainnya. Sebagai contoh, Tuhan Yesus pernah diundang oleh Simon, seorang Farisi yang kaya, untuk makan di rumahnya. Tertulis di dalam Lukas 7 ayat 36-50. Namun di pihak lain, Tuhan Yesus pun tidak segan-segan duduk dan makan di antara para pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa. Tertulis di dalam Markus 2 ayat 13-16. Dengan berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh ke arah Kristus. Kalau Kristus sendiri bersikap terbuka kepada siapapun, maka kita pun terpanggil untuk bersikap terbuka kepada orang lain. Janganlah kita menjauhkan diri dari orang lain hanya karena mereka berbeda latar belakang, suku, agama, kelas sosial, warna kulit, dan yang lainnya. Kedewasaan penuh yang kita lihat di dalam diri Yesus Kristus adalah kehidupan yang berfokus kepada kepentingan orang lain dan kemuliaan Allah. Materi kita kali ini cukup sekian. Semoga bisa menjadi penambah ilmu dan bermanfaat bagi kalian semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sarange.